Yes. Oke. Kembali lagi ke channel kita. Channel Ngopi Mistis. Ngobrol pokoknya intinya mistis. Bentar. Ngopi mistis. Iya. Ngopi. Emang ngopi sekarang? Iya, kita kan lagi ngopi sekarang ini. Dia nggak sih doyan kopi tapi namanya ngopi mistis. Iya. Nah, ini bahas soal ini loh Mas. Apa? Kemarin banyak, terus ada kan bahas yang aneh-aneh, santai udah. Sekarang kita ngobrol santai tapi topiknya berat. Wah, ini karena memang ini topik ini banyak di request dari teman-teman yang DM, dari teman-teman yang mungkin nanya-nanya private, sekalian konsultasi juga. Jadi ini saya malam ini mau bahas sama Dara, topiknya tentang santet. Ini ngeri nih, berat ini topiknya ini. Nggak usah terlalu di ini ya, tolong ya, jangan dipraktekkan di rumah. Jadi khususnya malam ini Mas Yus sama Dara mau membahas ciri-ciri, bukan cara-cara ya, ciri-ciri orang kena santet. Ya, mohon maaf, kita hostnya juga nggak ini kok, nggak terlalu serius-serius banget, jadi ya begini kan ngobrol ya, kadang tengkar, kadang baikan ya begini Ya, dinamika itu, kadang kehidupan naik turun, pasang surut, bokek untung ya, itulah pokoknya lah. curhat ya. Oke, kembali ke topik. Jadi sesuai janji kita malam ini kita mau bahas tentang santet. Memang kita mau bahas dari segi yang umum aja. Santet ini memang banyak. Jenisnya santet itu banyak. Nah, yang pertama nih. Nah, kan ada yang umum aja lah, yang umum. Okay. Nah, kan ada toh Mas Yus. Ini jelasin satu-satu ntar kita ya. Pernah tahu nggak? Kalau ini umum apa enggak ya? Santet pakai foto. Wah, media foto. Umum nggak? Pakai foto. Kalian ada yang tahu nggak santet pakai media foto? Ada yang tahu nggak? Nah. Kalau tahu komen nggak apa-apa ya. Ya. Ntar aku belajar biar tambah pinter. Komen pakai media foto ini biasanya sering digunakan selain untuk mencelakai, itu juga untuk mengganggu pikiran orang. Bisa mengganggu pikiran orang sasarannya, atau bahkan untuk melakukan bukan santet tapi pelet kayak gitu. Saudaranya santet. Pelet Bisa bersaudara gitu iya, ya? jadi santet itu punya adik namanya pelet ya. Saudara lah mereka itu. Pada intinya sama, mempengaruhi pikiran juga, tapi yang satu tujuannya untuk mencelakai, yang satu tujuannya untuk supaya menarik perhatian, mendapatkan perhatian atau mendapatkan perasaan yang diinginkan lah. Nah, ini beda-bedanya loh, beda-bedanya. Kalau santet ya untungnya ke ini ya, ke physically ya. Fisik, emosional, nanti kita akan jelasin. Lah, guna-guna ini kalau guna-guna saya mau batasi dulu. Soalnya ada banyak itu, ada guna-guna, teluh, tenung. Ini kan beda-beda. Enggak, ini kalau teluh itu nanti aja ya, ada selanjutnya lah kita. Nah, guna-guna. Orang biasa kan ngomong di jalan, dimana kita sering dengar ya, oh tak guna-guna kamu, aku dendam sama kamu tak guna-guna, kamu itu udah bahasa umum lah, udah bahasa yang kita anggap kayak guyonan, bercandaan ya, aku guna-guna kamu, tapi dari kalimat guna-guna itu loh. Nah, kalau menurutku ini, kalau aku sih, orang ngomong guna-guna, nah, guna-guna itu tembusnya ini ke mistis loh. Gimana tuh? Logikanya gimana? Guna ini cabangnya bisa banyak. Nah, benar katanya Mas Dus tadi ya, bisa ada teluh. Nah, bukan tenun, beda. Tenun tuh bikin pakaian kayaknya. Bukan tenun loh ya, teluh. Teluh, bukan ini teluh, ini tiga. Garing. Mengisi waktu ya. Nah, teluh. Nah, guna-guna ini biasanya orang pakai itu untuk enggak seberapa terlalu bahaya banget sampai kesakitan banget. Okay. Enggak terlalu sampai gitu, dan biasanya nih guna-guna bisa ditangani oleh kayak orang-orang yang pada umumnya kayak ahli agama, atau ditangani dengan ya orang-orang yang ngerti
teknik cara penyembuhan menangkal guna-guna ini. Nah, kalau di atas itu ada lagi. Itu untuk disembuhkan dengan orang-orang yang memang berkemampuan di bidangnya masing-masing, berkemampuan khusus lah. Untuk guna-guna ini Mas Yus. Nah, kita kan bahas santet nih. Nah, guna-guna bedanya sama santet apa tau? Guna-guna bedanya sama santet itu, kalau santet itu kayaknya lebih khusus ya. Lebih khusus. Kayak misalnya kalau setahu saya guna-guna itu cukup mengerjai. Nah, jadi lebih ringan berarti lebih ringan ya. Sedangkan kalau santet sudah khusus mencelakai. Dendam aku. Mencelakai atau bahkan sampai membunuh. Nah, kayak gitu. Kalau pengertian saya sih gitu. Jadi kenapa saya bilang santet itu dia lebih spesifik atau lebih khusus, karena memang tujuannya udah jelas. Orang karena ada dendam, orang karena sakit hati, orang karena dia mau mungkin orang lawannya itu celaka atau lawannya itu mati, maka dia akan menggunakan santet. Gitu. Guna-guna itu bisa lewat mana? Ya pada umumnya aja. Ada yang bisa lewat lewat mata ya biasanya ada. Terus ada yang mereka kalau cewek nih, cewek yang pakai, ada yang pakai bedak lah, awas lu aku ntar enggak pakai bedak bisa. Terus ada yang minyak wangi, parfum. Gitu. Terus guna-guna ada air minum yang ditiup itu biasanya kayak gitu. Itu ludahnya corona semua. Corona, TBC, diare, udah enak semua itu kayak gitu. Iya. Terus nah sekarang mungkin itu tadi untuk pembuka aja. Kita mau bahas spesifik ini soal santet. Ya. Santet ini seperti tadi ada macam-macam kayak gitu. Tapi kita nggak akan bahas semuanya, kita mau bahas yang mungkin cukup 3 aja untuk ilustrasi lah, untuk penggambaran, untuk supaya teman-teman bisa dapat gambaran santet itu kayak apa sih. Mungkin teman-teman udah sering lihat, sering dengar film kan film banyak ya? Ada ratu santet gitu, film zaman dulu itu pasti nggak tahu gitu. Belum lahir. Taunya santet itu yang susana itu ratu ilmu hitam. Ratu ilmu hitam, wah serem itu. Kalau saya kecilnya nonton itu auto gak bisa tidur. Ya itu, aku itu nungguin itu ada ratu ilmu hitam, aku kok nungguin filmnya ratu ilmu merah, ratu ilmu hijau, ratu ilmu kuning, kayak Power Ranger itu. Nanti kita kalau ada rezeki bisa buat itu ya, amin ya. Gitu. Udah mulai gila dia ya. Tapi intinya bahwa santet itu udah dikenal luas. Orang udah punya gambaran lah santet itu kayak gimana. Tapi yang jelas santet itu kalau yang masih tahu itu yang paling umum itu adalah mengirimkan kayak entah itu benda-benda tajam, paku misalnya, atau kawat misalnya, atau beling misalnya, atau kayak orang nggak tahu beling Mas Yus, kaca. Iya, kaca, pecahan kaca atau bahkan kayu tajam kayak gitu. Ya, itu bisa. Modelnya adalah diasah atau biasanya kayak modelnya itu ritualnya dibungkus kain putih atau hitam atau kemudian terus dibacain mantra, kemudian itu dikirimkan. Jadi ada kayak proses barang itu dematerialisasi, terus kemudian dikirimkan dalam bentuk gelombang. Nanti benda itu masuk ke dalam tubuh sasaran, tubuh manusianya, kemudian dipadatkan lagi dan jadilah itu. Itu tujuannya udah jelas untuk mencelakai orang kayak gitu. Nah, benda-benda seperti itu ya kita mungkin banyak ya di TV, di YouTube atau di berita-berita kan kita sudah sering ya. Ada yang ibu-ibu waktu itu yang viral banget ya, tahunya waktu itu ibu-ibu perutnya ada kawatnya, tumbuh kawat gak selesai banyak sekali. Nah, itu juga walaupun di operasi masih ada kawatnya di dalam perut. Nah tuh, terus ada lagi apa, di dalam perut itu ada apa ya namanya, silet. Iya, silet. Itu juga bisa ada koin. Kadang koin ada koin. Terus malah enak itu kalau koin gitu kan dikumpulin lama-lama jadi. Tapi namanya usus ini ya. Tolong
tolong gitu loh. Ini usus tolong gitu loh. Iya. Enak juga itu ya. Celengan kok di perut ya. Gitu. Wah, ini ngawur makin lama. Maaf. Iya. Nah, itu koin pernah nemuin aku tuh koin. Tusuk gigi pun ada. Ya, kayu-kayu itu kayu-kayu kecil gitu biasanya gitu. Terus apa? Ini apa kayak kalau pecahan beling itu udah sering. Jadi ada juga loh rambut juga ada. Gumpalan bukan kayak orang-orang yang suka makanin rambutnya yang di TV itu loh, ada kayak gitu. Makanin rambutnya ada yang di dalam perut. Tapi orang tersebut memang nggak doyan makanin rambut karena tahu itu rambutnya sendiri dan nggak enak rasanya, nggak kayak spaghetti atau indomie. Tapi gitu tahu-tahu di dalam perutnya. Iya, tahu-tahu di dalam perutnya ada. Memang dia nggak kerasa apa awalnya ya sakit perut biasa kayak gitu. Tapi lama kelamaan kok aneh lah, waktu dia cek ke dokter nggak ada gejala asam lambung lah atau sebagainya, penyakit yang fatal lah nggak ada. Pas di ronsel itu ada gumpalan rambut. Nah, waktu di ronsen itu nggak tahu adanya gumpalan ada. Waktu di sesar, waktu dioperasi. Sesar itu melahirkan. Salah ya. Ngelantur omonganku udah malam. Dioperasi, keluar rambut. Iya, ada operasi keluar rambut, ada tusuk giginya. Tuh. Tusuk gigi, sendok, garpu. Udah. Mau bikin rumah makan itu di perutnya itu kalau kayak gitu. Ya, itu ada rambut di dalam perutnya itu ada seginian kepokan segini. Ya. Orang Jawa Timur ya. Itu ada rambut sama tusuk gigi di dalam perutnya. Kalau koin itu juga ada, silet juga ada. Kalau kawat ya umum ya Mas Yus ya. Kawat tuh umum, kawat yang berkarat itu biasanya. Kawat paku umum ya Mas Yus ya. Gitu. Itu tuh tahan orangnya itu kalau aku dia paling lama 6 bulan Mas Yus kesakitan. Nah iya. Ya, siapa yang tahan di perutnya ada materialnya gitu ya. Bikin bangunan apa di perutnya itu kan gitu. Ya, terus itu satu jenis santet ya, itu satu jenis santet. Ada juga santet itu yang dia pakai media boneka. Nah, betul. Gitu. Jadi kayak model voodoo gitu. Jadi dukunnya biasanya kayak bikin boneka entah itu dari jerami atau dari kain atau dari bahan-bahan dimasukkan ke dalam kain, diisi kayak gitu, kemudian jadi kayak boneka kecil. Kemudian biasa ditulisin nama dari sasaran atau ditempelin foto kayak gitu. Dan kemudian dukunnya itu memusatkan pikiran atau memusatkan energinya ke boneka itu, memanifestasikan sasarannya itu ke dalam boneka, sehingga apapun yang dia lakukan kepada boneka itu, orang yang menjadi target atau menjadi sasaran itu juga merasakan. Kalau boneka itu dibakar ya orangnya sana akan merasakan kepanasan. Kalau bonekanya itu dipukul maka orangnya di sana akan merasa kesakitan. Kalau dipukulnya pakai media Mas Yus. Oh, biasanya kita pakai media. Bukan ya. dipukul begini nggak bisa Mas Yus. Nggak bisa ya. Pokoknya pakai media biasanya. Betul. Untung dia ingat. Pinter dia. Enggak. Nah, ya. Biasanya nggak pinter. Iya, biasanya nggak pinter. Makanya kalian kalau tahu apa komen di bawah supaya aku tambah pinter gitu ya. Oke. Itu ya biasanya pakai voodoo. Aku pernah sih meraktekin kayak gitu, tapi ini jangan dicoba ya. Jadi waktu itu sebenarnya pengen nyoba aja apakah yang namanya model santet kayak gitu bisa dilakukan oleh dua orang ke satu sasaran yang sama. Ternyata berhasil. Waktu itu kita, jadi kalau sampai kemudian kita memfokuskan pikiran dan bonekanya itu ternyata sampai tiba-tiba nggak ada apa-apa gerak sendiri, tak kayak gitu, jadi kayak itu, dia tiba-tiba goyang gitu, itu artinya energi kita udah masuk, itu artinya santet kita udah masuk, dan itu harus cepat-cepat dilepas. Kalau misalnya memang Anda nggak punya niat untuk menyantet atau tidak punya niat untuk mengerjai orang, itu harus cepat-cepat Anda cabut. Karena kalau misalnya Anda tidak cabut, apapun yang terjadi pada boneka itu maka sasaran akan merasakan. Kayak contohnya pada waktu yang saya lakukan, boneka itu dibuang ke tempat sampah, besoknya sasaran yang kita tuju, sasaran yang
kita target itu badannya gatal-gatal semua. Ya ini tolong ya jangan ditiru dan dipraktekkan di rumah. Jangan Ini ditiru, kesalahan. walaupun penasaran tapi lebih baik jangan ditiru seperti itu ya. Lakukan yang lain lah, main PSK, main HP kan, main Mobile Legends, PUBG, nggak apa-apa, gitu. Jangan main santet, Jangan ya, main santet. kayak gitu. Kayak gitulah. Ini ada lagi tuh boneka, terus apa namanya dari foto, terus satu lagi, tahu apa nggak Mas Yus? Apa itu ya? Ada juga pakai media, kalau nggak salah itu selain foto, selain boneka, sebenarnya banyak sih. Kalau kita ngerangkumnya itu, kita jelasinnya perlu 10 sampai 10 episode ya. Wah iya, itu nanti bisa ngantuk yang dengerin itu kalau kayak gitu itu. Karena macam-macam, ada yang pakai media suara juga bisa. Ada yang pakai media hewan juga ada kayak gitu itu. Pokoknya macam saya karena tiap kultur atau tiap budaya atau tiap daerah itu pasti punya kekasannya sendiri-sendiri. Nah itu kalau kita bahas satu-satu itu juga bakal makan waktu panjang ya. Nah kembali ke topik yang tadi kita mau coba sampaikan, apa sih sebenarnya ciri-ciri orang kena santet itu? Gitu. Badan itu ngerasanya beda Mas. Nah, badan itu ngerasanya beda, nah enak ya kita tidur nggak tenang. Oke. Nah, tidur nggak tenang, mimpi buruk, suka ngigau apa, ngelantur, terus emosional, naik turun. Itu kok kayak mirip kangen mantan itu kalau gitu. Kena santet kok mirip kangen mantan? Enggak, beda Mas. Jadi nanti kalau kalian lagi baper kangen sama mantan atau itu yang mana itu bukan santet ya. Dan jangan bilang, oh aku kangen mantan karena aku guna-guna mantanku. Jangan mikir ke situ dulu ya. Tapi karena memang ada spesifik kadang-kadang kondisi-kondisi di mana kalau kena santet itu badan pasti rasanya beda deh. Terus ini ya karena aku sering ngalami loh. Bukan sering ngalami, ada pernah mengalami. Di bawah tempat tidurku itu ada keluar belatung. Wah, ini serius ini. Padahal aku rajin mandi, bukan sebulan gak mandi. Percaya? Enggak. percaya gitu. Nah itu terus apa kayak ada di kamarku itu tahu-tahu ada rambutku waktu itu pendek ya. Habis kecelakaan pendek, ada setahunan lah. Rambut memang tumbuhnya lama gitu loh. Rambut pendek, rambut orang tua juga pendek, tapi di kamarku ada rambut panjang. Segini diameternya 30 cm gitu. Itu rambutnya siapa? Banyak banget loh, kalau disapu nggak habis-habis. Nggak tahu rambut siapa gitu loh. Ya itu salah satu itu tanda. Itu bukan ini sih ya. Bukan. Kuntilanak nggak suka jatuhin rambut. Kuntilanak itu dia pakai conditioner. Jadi mencegah kerontongan rambut biasanya ya. Nah itu maksudnya saya perjelas lagi, sebenarnya orang tanda-tanda kena santet itu selain mungkin badan gak enak tadi, nanti kita bisa elaborasi lah badan gak enaknya kayak gimana. Tapi ada juga kadang-kadang di tempat tidur orang yang kena santet itu kayak nemu belatung, kayak nemu hewan-hewan yang gak wajar, entah itu kelabang, lipan, atau mungkin kayak apa ya, tiba-tiba kok banyak laler atau banyak lalat kayak gitu, atau mungkin tiba-tiba ada bau menyengat, itu juga kemungkinan bisa tanda-tanda. Atau bahkan mungkin kayak saya pernah punya pengalaman itu tiba-tiba kok muncul ular gitu. Ada ular. Itu di rumah ya, pernah kayak gitu ya. Itu di rumah ada tiba-tiba muncul masih ular. Belatung, berarti masih puji Tuhan. Diberkati. Dia langsung ular. Dan itu anehnya keluar dari tempat tidur itu masuk ke kayak lemari gitu, kita cari di lemari itu nggak ada. Nah, berarti bukan ular beneran. Coba tanya ularnya itu. Udah hilang nggak sempet ditanya gitu kan. Ngapain lu nanyain kayak gitu itu. Jadi itu salah satu tanda-tandanya. Nah kalau misalnya badan yang nggak enak itu sendiri, itu biasanya pertama pasti munculnya dari kayak pikiran dulu.
Jadi kayak kita ngerasa sebenarnya mungkin fisik kita nggak apa-apa, tapi kok tiba-tiba pikiran kita ngerasa badan ini ada sesuatu, badan ini rasanya nggak enak. Tapi kadang ada orang yang nggak sadar juga. Jadi, ada yang nggak sadar juga. Ada yang nggak sadar, jadi ngiranya mungkin masuk angin, mungkin gitu. sakit lainnya kayak gitu. Nah, kenapa kok badanku enteng? Ada yang bilang, oh kenapa badanku kok berat gitu. Nah, ada bilang, loh kok leher belakang kok panas ya. Nah, terus ada jam-jam tertentu itu ada sampai sakit kepala kayak ditusuk terus muntah. Gitu. Jamnya tertentu nih. Nah, itu tadi jadi memang yang harus diwaspadai adalah kalau misalnya sakit itu muncul dan itu nggak jelas sakitnya, kerasa sakit tapi ketika diperiksakan ke dokter itu dinyatakan sehat. Jadi dinyatakan nggak ada penyakit kayak gitu. Tapi kita ngerasa badan kita nggak enak dan itu munculnya pada jam-jam tertentu. Biasanya malam. Lewat maghrib, entah itu jam 10, entah atau jam 11 atau mungkin malah jam-jam 2 pagi kayak gitu tiba-tiba badan itu ngerasa sakit kayak gitu. Bahkan ada juga dalam itu bukan pegelinu ya? Bukan masuk angin kalau kayak gitu. Beda. Style kalem kenduse ya ngopi. Dia tok yang ngopi, aku enggak. Dan ada juga beberapa kondisi bahkan kalau misalnya sudah parah itu di jam-jam tertentu itu orangnya sampai kesurupan, sampai kerasukan. Iya, bisa. Kayak gitu. Jadi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, jam 2 malam tiba-tiba menggeram-geram atau tiba-tiba bukan guguk loh. Bukan. Kalau guguk ya dicencang di luar sana gitu kan, suruh jaga rumah. Dia lagi serius digodain ini. itu ada kondisi-kondisi kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang Anda punya masalah tiba-tiba ada orang suka kesurupan dan kesurupan itu di jam-jam tertentu, itu hati-hati. Itu biasanya itu biasanya indikasi kena santet kayak gitu. Terus juga kadang-kadang ada dalam kondisi kok tiba-tiba suka ngelihat penampakan makhluk halus. Bisa. Itu juga bisa. Kita menjadi lebih peka. Nah, jadi lebih peka, tiba-tiba kok dengar kayak suara atau tiba-tiba kayak mencium bau-bau yang aneh kayak gitu, atau bau-bau kayak bau-bau busuk, atau tiba-tiba kayak ngelihat sekelabatan, atau kemudian tiba-tiba bisa lihat pocong, lihat kuntilanak dan lain sebagainya kayak gitu. Kuntilanaknya nolehnya ke sini kurang ajar. Aku nggak bermaksud loh ya, nggak bermaksud kuntilanak gitu kan. Iya, kesini lagi ya. Terus juga, nah ini aku coba mau minta pendapat Dara juga sepengalamanmu lah. Mungkin kita kan sering dengar juga kalau orang yang kena santet itu rumahnya itu biasanya tiba-tiba kalau orang lihat itu kayak ada bola api. Iya gitu. Aku pernah ngalamin. Aku pernah ngalamin gitu. Aku dulu tuh punya usaha kecil-kecilan kedai kopi juga di Surabaya. Itu aku buka itu 1,5 tahun masihan. Mau jalan 2 tahun. Malam waktu aku lagi duduk-duduk itu setelah kejadian kecelakaan ya itu aku udah peka, tapi lagi belajar sama guruku dulu. Itu malam-malam jam berapa ya Mas Yos? Itu aku kan jaganya malam karena aku paginya kerja masih ikut orang juga ya. Jadi pakai pegawai cuma 1, jadi malamnya aku yang jaga sendiri. Dibantu pegawai 1 lagi. Lah itu Mas Yus, aku duduk-duduk itu ngadep sebelah sana ya, sebelah kanan situ 1:30 itu kayak ada bola api merah. Itu aku lihat dan ingat sampai sekarang bentuknya kayak apa. Oke. Bola api merah. Langsung ke atas kedai kopiku itu. Langsung ke atas tas. Besoknya aku tuh kayak ini badanku ngerasa aneh. Panas, dingin. Nah, itu aku ngalamin sendiri. Kebetulan dia cerita, tapi nggak tahu ya. Itu aku ngalamin sendiri. Terus ada ini namanya, aku kedai itu kan aku bersih banget. Nah, itu apa ya? Selain aku badanku nggak enak Mas Yus. Terus di sini tuh kayak orang rasanya kayak dicekek tuh. Oh iya, sini itu berat pasti. Ya kalau berat kan kita ditumpu ya kayak ini enggak kayak ditumpu, maksudnya kayak dicekek gitu loh. Dicengkram gitu. Kayak dicengkram gitu loh. Nah, itu.
terus susah gelisah tidur itu nggak tenang ya. Terus aku tuh dapat waktu itu masih zamannya tahunnya BBM. Pegawai gue yang pagi itu dia kan jaganya kan dari pagi sampai maghrib kan, baru mau maghrib kan baru selesai ya. Nah itu tuh kebetulan cewek yang jaga. Nah dia bilang, kata lo kok ada belatung kecil-kecil keluar dari ini bawah lantai. Oh, dari lantai. Terus ada juga kayak hewan-hewan di atas itu jatuh ke minuman customer. Customer. Jadi itu selalu jam 5:30 sore. Iya, mau menjelang jam-jam petang, 5:30 jam 6 gitu. Nah, itu terjadi selama 1 bulan. Padahal udah dibersihin, diwipol, diapain lah. Tapi tetap seperti itu dan aku ngerasa gerah. Terus aku bilang sama guruku, ini aku kenapa? Ini aku kedaiku, warungku ini juga ngalamin kayak gini. Oh, usut kata waktu itu aku masih belum seberapa kenal namanya santet, belum seberapa kenal namanya guna-guna, kiriman-kiriman itu aku belum seberapa kenal, masih proses belajar. Ya diomongin, dibilangin sama guruku kalau ya kamu kena seperti ini. Jadi tujuannya tuh orang iri. Usahaku tuh baru buka 3 bulan Mas Yus, itu udah dari 3 bulan sampai setahun lebih itu udah rame sekali di Surabaya itu. Jadi kemudian orang itu mungkin iri ya. Jadi aku kena, raga aku kena, tempat warungku itu juga kena. Udah rame, yang nongkrong itu ya wah motor-motor bonek-bonek, orang-orang yang suka doyan ngopi, main game, main laptop begitu. Kan free wifi ya, udah ada free wifi waktu itu, udah ada pakai first media. Ya itu jadi rame sampai tutup itu jam-jam 2, jam-jam 3 ya aku jagain, karena kan ya namanya kita kerja sendiri ya. Coba gitu loh, ternyata tuh ada yang seperti itu, ngalamin sendiri loh. Dapat kiri itu dapat kiriman ya. Nah ya itu dapat kiriman itu sampai orang tuaku itu bilang, papaku sendiri itu bilang, kamu makan babi, makan tulang babi. Papaku katanya ngomong gitu, ngapain tulang babi? Apa hubungannya? Nah, apa hubungannya? Nah, kata papaku itu bisa bikin panas barang begitu. Aku sampai sekarang ini twing. Kayaknya sih. Sampai papaku itu ya ke dukun Lamongan, ke dukun Lamongan Pari itu loh, Mas Yus. Ke paranormal itu. Aku dikasih papaku setelah dari paranormal, dari dukun itu katanya bayar 1.500.000. Aku dikasih kayak surat gitu, kayak apa ya, kayak tulisan gitu, dalamnya ada pring petok, aku buang. Aku buang terus terang. Karena apa? Itu bukan nggak makin bener. Pring petoknya terus dikasih aku lah, kok di belakangnya papaku pocong semua, itu ngapain ini? Gitu loh. Apamu mungkin nggak tahu, kamu malah bisa lihat pocong malah. Nah, tak buang, benar tak buang. Aku paling anti sama itu. Itu dapatnya dari Lamongan Pari. Nah, Pari Lamongan itu dengan niatan papaku itu supaya warungnya itu bersih gitu loh. Nggak ada kayak gitu-gitu lagi. Nah, akhirnya ya dengan aku bersihnya ya dengan apa ya, enggak dengan aneh-aneh ya, dengan doa, nggak pernah pakai yang aneh-aneh sih dari itu ya. Mainnya cuma dupa, bunga, kayak gitu, terus garam, kopi, doa, sudah. Sudah enggak ada apa-apa dan berkeyakinanku itu cuma satu, ragaku punya Tuhan. Nah, usaha ini rezekinya tuh dari Tuhan, sudah. Kalau kamu yakin ragamu itu punya yang punya hidup, punya yang kuasa, rezekimu punya yang kuasa, ya kamu nggak akan kena, dan itu pasti akan luntur sendiri kok. Nah, itu termasuk apa? Benteng juga. Nah, jadi kayak perisai gitu ya. Gitu. Iya. Nah, terus sebenarnya kalau selain tadi ini kan udah masuk ke hal-hal yang bisa untuk mencegah ya sebenarnya. Kalau
tadi kan kita udah jelasin mengenai ciri-ciri orang. Jadi kalau teman-teman itu ngerasain ciri-ciri kayak gitu, sama mungkin saya tambahin satu lagi, kalau tiba-tiba mungkin sering ngerasa mimpi buruk itu juga bukan mimpi buruk, mimpiin mantan ya beda. Beda. mantan lagi Jengkel. Jadi kalau tiba-tiba suka mimpi buruk, suka tiba-tiba mimpi ada didatengin makhluk yang menyeramkan dan lain sebagainya, itu sampai Anda kebangun ya, dan sepertinya memang itu adalah sebuah cara untuk melemahkan pikiran, karena pasti kalau santet itu yang diserang itu adalah mental, pikiran, baru kemudian masuk ke badan kayak gitu. Jadi istilahnya pintu sih Mas Yus. Kalau kalian mengizinkan itu masuk. Kalau kalian nggak mengizinkan nggak masuk. Nah kalian kalau yakin bisa keluar mengusir itu tanpa paranormal kalian, tanpa kedukun, bisa. Nggak usah. Papaku kedukun Lamongan Pare nggak ada hasil, malah pocong datang banyak. Ngapain coba gitu loh. Malah bikin tambah rame ya. Iya, tambah rame. Sini udah kesusahan dibikin susah, datangnya mayat semua gitu loh. Kan bodoh. Tapi memang yang namanya santet itu bisa ditangkal dengan bermacam-macam. Kalau tadi kan Dara ceritanya pakai doa, kayak gitu kan. Doa itu memang kekuatannya mistis lah. Kekuatan pikiran, kekuatan keyakinan, kekuatan energi, kayak gitu, itu udah jadi satu di sana gitu. Dan memang itu kan energinya putih ya, dan karena memang santet itu biasanya pakai energi yang dalam tanda kutip gelap kayak gitu itu. Jadi kalau misalnya kita bisa memberdayakan atau kita bisa mendayagunakan energi yang putih itu, ya pasti yang gelap-gelap atau yang hitam ini itu jarang mungkin, nih, gitu. ini jarang nih Mas Yus. Orang nyembuhin santet ini jarang sih kita bahas di YouTube ya. Yang aku lihat dari channel-channel yang lain ini jarang dibahas. Pernah dengar nggak Mas Yus? Kebiuan daun kelor bahasa Jawa. Dipukul atau dipukul daun kelor. Ya dipukul pakai daun kelor itu. Ya. Tapi daun kelor juga mistis sih memang. Jadi media penangkal santet, atau kalau misalnya memang Anda mau mencoba mencegah santet, itu bisa pakai media tanaman. Daun kelor itu salah satunya. Jadi logikanya daun kelor ini memang dipercaya sebagai daun yang berkhasiat. Bahkan karena saking berkhasiatnya dan dipercaya itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit, sampai dipercaya daun kelor ini punya unsur mistis, punya kekuatan istilahnya mistis lah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau di logika, energinya daun kelor ini sebenarnya juga memang gede, tapi itu ada penjelasannya. Daun kelor ini dia daunnya kecil-kecil dan kemudian besar itu daun pisang. Itu buat lemper. Kamu bikin lemper pakai daun pisang, daun kelor itu nggak bisa. Ya, jelas itu. Ya. Daun pisang tempatnya genderuwo, beda ya? Beda. Nah, kembali lagi ke penjelasan daun kelor. Jadi daun kelor ini dia memang tumbuhnya lama, dan dengan tumbuh yang lama seperti itu, dia menghasilkan daun yang kecil. Itu artinya apa? Dia menyerap begitu banyak energi alam, menyerap begitu banyak unsur hara, tapi kemudian energi itu atau unsur hara tersimpan di dalam daun yang kecil itu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian Anda gunakan energi itu dengan cara entah itu dimakan, entah itu diminum, atau kemudian dengan itu dipukulkan atau dibalurkan ke orang yang sakit, entah itu orang yang juga bisa kesurupan atau terkena santet mungkin. Untuk guna-guna bisa. Itu untuk guna-guna pun bisa. Lunturin susuk bisa. Lunturin susuk bisa pakai daun kelor itu. Atau Anda keringkan terus dibikin teh, itu Anda minum, itu juga bisa berkhasiat. Airnya juga bisa. Rebusan daun kelor itu juga bisa berkhasiat kayak gitu. Jadi kalau udah dijadikan sop ini, kalau udah ada bumbu lain ini aku yang nggak tahu ya. Pernah masak sop daun kelor itu makanan apa? Ada. Jangan daun kelor namanya, tumis daun kelor. Oh, kalau tumis ya, kalau di sop enggak tahu. Nah, itu aku nggak tahu loh, kalau kalian numis daun kelor itu ada udah kecampur yang lain itu berkhasiat nggak? Aku nggak pernah nyobain itu. Yang aku nyobain secara langsung dipukulin sama ini airnya loh, bukan daunnya yang diminum ya, karena daun kan dimakan gitu lah, airnya itu diminum sama orangnya. Itu waktu kamu mukulin daun kelor itu, orangnya terus reaksinya gimana begitu kamu pukulin ini? Pertama teriak terus jatuh.
Itu kamu yakin daun kelornya enggak kamu iketin di ujung sapu tuh, di ujung gagang kayu gitu enggak? Langsung pingsan gitu. Aku baru ngeh ngomongnya dia loh. Baru ngeh loh. Jangan, tapi maksudnya enggak diiketin di gagang sapu atau di kayu gitu enggak? Ya enggak, daun kelor gini itu ngambilnya juga dari kuburan Mas Yus. Oh, Nyarinya itu susah di pasar, sore-sore mau maghrib daun kelor dari mana ya udah aku mau nyariin di kuburan buat nolongin orang ya. Itu aku ngambil di kuburan itu di pohon aduh naik-naik susahnya. Udah gratisan lagi. Aku ya amal lah. Nah itu apa segenggam kayak ikatan sawi atau kangkung gitu loh Mas Yus. Itu kan aku pakai karet gitu. Ya udah bawanya jauh lagi ke jalan Insinyur Soekarno. Aduh. Jauh ya dari ya ada 2 kilometer lah tempat posisi orangnya itu. Jadi si orang tuanya ini aku sudah suruh untuk ngerebus air panas dulu. Nah itu setengah itu aku masukin ke air panas, direbus untuk diambil airnya, khasiatnya untuk diminum itu tadi. Tapi juga aku bacain doa juga, masuk energi lah. Yang satunya ini untuk mukul, tapi nggak ada kayunya kok. Oh, nah, itu aman berarti. Aman. Satunya ini untuk mukul gitu loh. Saja langsung pingsan. Enggak. Tapi lumayan kok ngerasain pak gitu. Itu kamu kayaknya dendam itu. Nah, tapi memang bener sih Mas Yus. Jadi bukan mitos ya untuk dari zaman dahulu nenek moyang kita itu daun kelor memang banyak khasiatnya selain sebagai apa mengobati penyakit, terus sebagai kayak dibikin orang-orang kayak pijat kayak gitu ada, terus obat mata. Nah itu juga energi mistisnya itu juga bisa untuk menyembuhkan Mas. Iya bener sih omongannya orang tua. Selain daun kelor mungkin kalau saya boleh sharing banyak sih sebenarnya tanaman selain daun kelor itu. Jadi kalau ini sebenarnya lebih kayak tanaman kunyit bisa loh. Kalau satu lagi, kalau misalnya kunyit sama daun kelor itu ada persamaan. Mereka itu antioksidan atau punya kemampuan juga untuk membunuh bakteri-bakteri atau mungkin juga kayak antibiotik kayak gitu. Nah kalau kunyit ini gimana caranya buat nolak orang kena guna-guna, santet, pelet kayak gitu? Gimana caranya? Nggak usah panggil paranormal. Beli kunyit di pasar ditumbuk bisa, atau beli di Indomaret yang udah bubuan ya. Terus diapain? Bisa langsung disebarin atau bisa dicampur air diaduk begini, dibikin gitu. Masker begitu atau dilesin di badan. Enggak gitu. Dipukul-pukulin. Gimana itu? Beda ya? Itu sudah jadi serbuk loh Mas Yus. Terus tetap diikat di kayu terus pukulin. Ini kebanyakan Mobile Legends nih. Itu pakai media tanaman ya, kunyit bisa, daun kelor bisa, terus kayak ada tanaman-tanaman juga mampu buat mencegah atau bisa memberikan kayak energi yang menolak santet itu. Pakis haji itu bisa. Terus bambu kuning itu bisa. Bisa, tapi susah. Ya memang agak susah sih, tapi mungkin taruh aja di depan rumah kayak gitu. Kalau misalnya Anda punya rumah, taruh di pot, tanemin bambu kuning itu bisa untuk mencegah kayak gitu. Itu nolaknya dari depan Mas Yus, itu pagar sama aja. Pagar gaib ya. Pagar gitu, bilangnya. Pagar gaib. Pagar gaib terus tanaman kaktus itu juga bisa sebenarnya buahnya karena dia nyerap energi juga kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya menolak santet pakai media tanaman. Terus juga ada menolak media santet itu dengan cara orang yang mungkin kena santet itu dia jangan tidur di tempat tidur, tapi dia tidur langsung menyentuh lantai atau langsung menyentuh tanah. Itu teknik orang dulu ya perasaannya. Karena memang kalau di logika sebenarnya itu cara supaya energi itu grounding. Jadi energi santet yang ada di dalam badan itu langsung tersalurkan ke tanah, dia nanti akan netral lagi. Iya gitu. Benar. Itu juga bisa dengan cara kayak gitu mencegahnya. Terus yang terakhir bisa juga mencegah santet itu ya dengan kalau misalnya kita bikin apa ya pagar gaib kalau misalnya pagar gaib atau bikin pelindung diri atau bikin energi pelindung itu juga bisa. Jadi kita memproyeksikan pikiran
kita jangan sampai pikiran kita terpengaruh, karena pikiran ini penting. Kalau misalnya kita langsung merasa bahwa kita kena, itu udah gerbang utama, itu pasti udah gerbang itu kebuka duluan. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita kuat, kita berpikir bahwa kita tidak apa-apa, kita bebaskan pikiran kita dari yang kena santet, kena guna-guna, itu udah artinya kita menutup diri untuk bisa terkena santet kayak gitu. Kemudian tinggal kita melatih diri, mungkin dengan berdoa atau dengan meditasi, kita memproyeksikan kayak kita itu kayak dilindungi gelembung atau dilindungi kayak energi bubble kayak gitu, sehingga tidak ada energi yang bisa masuk atau sebenarnya sih kita itu sudah, kalau aku ya, kita itu sudah lengkap. Kalau kitanya pikirannya kuat, batinnya kuat, itu sudah termasuk, itu memproteksi sekali. Apalagi kita pakai doa, sudah sangat memproteksi itu. Sudah doa itu pengaruhnya banyak, selain energi dia juga bisa jadi kayak perisai diri, perisai pikiran kita juga, sehingga secara keyakinan kita nggak bakal terpengaruh ya kayak gitu. Jadi ya kalian ya untuk pikiran ya jangan ada pikiran kayak aku ini diguna-guna, aku ini disantet, aku ini diginiin sama orang. Nah itu nanti kalau masuk beneran ngerasain kamu. Jangan coba-coba. Ini pikiran ini kayak apa ya? Aku ngomongnya kayak menara radio. Iya loh, menangkap sinyal. Nah, sinyal gitu. Kan ada film kartun itu yang atasnya ada antenanya. Gitu. Ngomong apaan sih? Ya aku tuh dari tadi nahan napas loh, kamu itu wah baunya kemana-mana, nahan napas aku itu dari tadi. Enggak dia. Ya itu. Juga di sini dia ngomong itu hujannya itu loh. Hujannya kemana-mana ini. Oke, nah paling enggak itu sih ya teman-teman, supaya teman-teman nggak bingung juga, supaya topiknya nggak melebar juga. Jadi tadi kita udah jelasin mengenai jenis-jenis santet, kemudian ciri-ciri atau gejala-gejala orang kena santet, dan yang ketiga cara-cara mencegah. Nah mengenai cara-cara mencegah ini tadi sebenarnya kita serahkan ke Anda mau pilih yang mana, atau kemudian Anda merasa lebih nyaman melakukan yang mana. Tapi kalau saya sih satu yang paling penting, Anda tolong jaga diri Anda, jangan sampai satu menyakiti hati orang. Yang kedua, jangan sampai kemudian mulut Anda, tingkah laku Anda, atau mungkin perbuatan Anda itu merugikan orang, sehingga kemudian orang menjadi tidak suka, orang menjadi dendam, orang kemudian menjadi ingin mencelakai Anda. Itu terlalu sakit hati banget itu. Iya, artinya itu udah kemudian malah membuat Anda terbuka untuk hal-hal yang namanya santet atau guna-guna. Tapi itu lebih baik ya ini sih, ya selain mulut, perkataan, kalimat dijaga. Kita boleh bercanda, boleh, tapi ya ada batas-batasnya gitu loh. Terus kita juga secara pikiran kita nggak usah lah narik-narik kayak yang goib-goib atau yang aneh-aneh, nggak usah narik-narik yang gitu. Jadi tariklah pikiran-pikiran yang enak gitu. Kamu nariklah pikiran, aku lagi ngopi di pantai, nggak apa-apa. Betul. Gitu. Jangan betul. aku takut nih sama mantanku, ntar aku diguna-guna sama mantanku. Nah, ntar yang guna-guna kamu pacarmu yang sekarang, kayak gimana? Bukan mantanmu. Gitu. Gimana? Nah kayak gitu kan pikiran narik gitu loh ya. Pikiran yang baik-baik, perkataan yang baik-baik, kalimat yang baik-baik. Terus kita banyak-banyaklah doa itu mujarab dari aku udah konten-konten video-video lalu kita sudah ngajarin gitu. Kalian coba doa. Aku buktiin bahwa doa itu ya mujarab loh, udah sesakti-saktinya dukun. Kalau sesakti-saktinya dukun paranormal, kalau memang doanya orang itu memang tulus dari hati dan itu ada powernya, udah sehitam-hitam, sekuat-kuatnya apapun kalahkah itu. Gitu. Nah ini terutama perkataan Dara ini berlaku juga untuk cewek-cewek ya, untuk perempuan-perempuan. Jadi kalau kalian mungkin itu menolak cowok, atau mungkin kemudian apa sih?
kemudian ada cowok yang suka tapi kalian mungkin tidak suka sama dia, tolaklah dengan kalimat yang baik, Pernah tolaklah ngalamin dengan ya. kalimat yang tidak menyakitkan kayak gitu. Atau kemudian kalau misalnya kalian putus, kalian mungkin merasa bahwa tidak ada lagi kecocokan, berpisahlah dengan baik-baik, jangan berpisah dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, sumpah serapah dan lain sebagainya, karena itu membuka potensi Anda untuk disantet ya. Gitu. Anda tidak tahu soalnya apakah kemudian pria yang Anda tolak itu atau pria yang Anda putuskan itu menguasai ilmu kebatinan, kesaktian, santet, perewangan dan lain sebagainya. Kayak gitu kan ya. Itu sangat penting ya teman. Karena saya banyak sekali itu Ya, DM gitu kan, orang konsultasi cewek gitu. Jadi itu ceritanya itu topiknya malam ini adalah cinta ditolak dukun bertindak. Nah, itu banyak itu DM itu cewek-cewek. Ternyata setelah kita lihat, oh pantas aja loh wong dia nolaknya sampai begitu. Lah nolaknya sampai begitu kalau bukan santet tapi karma gimana? Wah, itu udah beda urusan. Wah, Tapi ayo. kalau kemudian menolaknya itu sampai kemudian menyakiti perasaan, ya siapa sih yang kemudian Bukan, ini sebenarnya bukan DM atau apa konsep itu, bukan, dia itu curhat gitu loh. Enggak, ini beneran ini beneran. Masa mudanya dia itu curhat gitu loh. Beneran kalau kayak gini. Apapun itu kita serahkan ke Anda. Curhat, Saya cuma kita mengingatkan loh ini. Saya cuma mengingatkan loh ini ya. Oke. Daripada melebar, semakin malam semakin tidak karu-karuan, semakin bahas yang enggak. Kita sudahi dulu obrolan kita malam ini. Jangan lupa teman-teman bantu kita untuk mengembangkan channel ini. Kalau ada saran silahkan Betul, komen, silahkan. bagi masukan ke kita nggak apa-apa. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, like dan share-nya ya. Itu saja dari kita, mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan informasi, memberikan masukan. Kita akan hadir lagi dengan konten-konten yang pembahasan yang lain, atau mungkin besok-besok Dara mau coba penelusuran atau mungkin mencoba menggantikan saya ke tempat-tempat angker, itu juga boleh, kita akan lihat. Enggak, berdua. Kalau sendiri ini aku nggak tahu, Jakarta auto nyasar ini Iya. nanti. Karena dia takut kalau sendirian digerebek Satpol PP ya. Dikira Cewek apaan? malam-malam ngapain? Nah kalau dia ngapain? cowok malam-malam nggak Nah, apa-apa itu. gitu. Nanti saya cewek malam-malam jajan ditanyain KTP. Curhat ya. Oke, saya Mas Yus dan ini Dara ya, Raungo. Oke, Kita terima tutup kasih. dulu. Kita Thank tutup you. dulu. Thank you. Makasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Oke, ciao. Bye bye. Dadah.